pelajaran yang pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Rakina Fillah Al-Karam Ustaz Ahmad Yada Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau waktu yang tepat wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwarna bil Islam wa bil imani wal ihsani alladzi natawassalu ala ma'rifatillahi dunya wal akhirati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bersyukurnya kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang kita dapat rasakan maupun yang tidak dapat kita rasakan. Namun semua daripada kenikmatan itu menjadikan salah satu wasilah kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jalan syukur kita kepada Allah. Salawat beriring salam senantiasa tersampaikan rasa mahabbah kita, cinta kita dalam ungkapan lisan berupa sholawat kita, mudah-mudahan menjadikan salah satu makhluk diizinkannya oleh Allah mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita buka senantiasa mari kita baca suratul Fatihah ila sahibul ta'liq al-Ibnu An-Nawawi Al-Bantani Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lana tawassalu ilaika ila awliya illa syaibul kutbi ar-rabbani syabul qadir al-zilani wa Abu Hasan al-Zajiri wa ila ahliya al-islamina di Indonesia wa ila abaina wa ummahatina bihaqqi wa bisirihi surah al-Fatihah syaqallallahu ala umur waqti ala hawaidatina bisirihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala sadizatu wal isruna. Maqala yang ke-27 An-Syakik Al-Balhi Annahu. Dari Syakik Al-Balhi bahwasanya Syakik berkata, bercerita, kala kana Ibrahim bin Adham, seorang orang juga Ibrahim bin Adham, tokoh sufi. Banyak untayan kata-kata hikmah yang disampaikan beliau, yaitu Ibrahim bin Adham yang dulunya seorang raja, banyak hartanya, akhirnya pengen mendekatkan diri kepada Allah, dia tinggalkan semuanya. Dalam sabdanya, ucapannya dikaitkan dalam firman Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Wa inna nad'u, jika kalian berdoa, jika sesungguhnya kami nad'u berdoa memohon, alam yastajib lana, maka atau kok kagak dikabulkan pada kami. Pakola menjawab itu
Ibrahim bin Adham di kota Basrah saat itu. Ibrahim matat qulubukum min asrati Asia, itu mati arti kalian sebab 10 perkara. Udah lama kita berdoa, sekian tahun kita memohon, sekian lama kita sujud, permintaan kita, permohonan kita, kemauan kita, kagak dikabulin sama Tuhan. Apa itu? Apa? Sebetulnya kita mati, hati kita mati disebabkan 10 perkara. Kita nggak kepengen hidup tapi mati, ya kan? Banyak orang yang hidup, namun banyak orang yang mati. Hidup tapi kelihatan mati, hidup jasadnya tapi mati akan hatinya. Kosong hatinya, kosong dari nama Allah. Maka di bulan Syawal, ini bulan Syawal ya. Bulan pertama bulan Muharram, kemudian kedua Syawal, kemudian ketiga adalah Rabiul Awal. Ini bulan Syawal jatuh tanggal 18, kemarin Jumat tanggal 16 Syawal. Jadi kalau bulan Syawal itu adalah dalam makna orang Arab nyebutnya adalah bulan yang kosong, karena penduduk Jazirah Arab pada ketika itu, saat itu, orang-orang istri yang punya laki pada pergi disuruh sama Nabi suruh berjihad perang. Ada yang pergi berdagang, ada yang diusir sama dirinya jadi kosong rumahnya. Nah itu rumah pada bulan itu nyebutnya orang Arab bulan kekosongan, makanya diambil musimnya musim kosong, ini musim sepi sunyi, makanya sebutannya Syawal. Atau juga banyak menyebut bulan ini, kalau nggak orang Jawa, bulan diturunkannya balak ya. Sebetulnya Syawal itu kosongnya itu karena memang kosongnya hati kita dari asma-asma Allah. Jangan sampai mati hati kita. Kebanyakan hati kita dipenuhi dengan perkara-perkara urusan-urusan duniawi yang sehingga hati kita gelap. Maka bulan Syawal ini kembali lagi kata baginda Rasul, jangan kita mengatakan bulan Syawal ini kata orang Jawa, bulan kata orang Sunda. Tahu kalau orang Jawa, kalau Sunda itu karena saya hidup di daerah Sunda. Kalau Sunda itu Syawal itu banyak diturunkannya bala, jatuh nanti di akhir pada akhir tanggal akhir jatuh di hari Rebo. Misalnya hari Rebo tanggal 28, berarti itu akhirnya. Makanya banyak untuk Rebo wakasan. Sampai ya Nabi ada tuh hadisnya wala adwa wala tiarota wala hamata wala soparo. Nggak ada di bulan Syawal ini diturunkannya di mana bulan turunnya banyak wabah, banyak penyakit. Kalau dulu Betawi kolera, Betawi nyebutnya kolera, kalau kita kolera, kalau sekarang COVID. Wala tiarot, nggak ada perkara tahayul itu ya kan, malam-malam tahu-tahu kita ketiban apa? Ketiban tewabah, ya ketiban ada apa ini? Wajahnya bercanda, atau ketika keluar rumah malam-malam atau pagi-pagi atau ada lewat ular hitam depan kita, kayaknya nih boleh begini, wah diurungkan dulu lah, diudah besok aja tahayul itu. Nah kalau boleh kita percaya hal yang kayak begitu kata Nabi. Wala tiara atau wala hamata, jangan percaya sama burung tutik. Kalau sekarang nih tutik, wah ada mati besoknya siapa nih? Yang lagi di bagi berada siapa nih? Yang lagi nyekam aja siapa nih? Udah ada burung tutik nih kayaknya besok ada yang mati nih. Ada siapa gitu? Wala hamata, jangan percaya sama burung gituan. Percaya lagi burung
burung hantu. Kemudian wala sofar, nggak ada semua itu di bulan sofar. Jadi pada intinya itu bulan sofar bulan yang kosong. Artinya jangan kita kosongkan hati kita dengan nama-nama Allah. Harus kita kosongkan hati kita ini dengan perkara-perkara dunia. Jadi yang kita isi, kita penuhi dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab matinya hati kita karena banyak sekali diisi hati kita dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan perkara-perkara yang tidak penting untuk kita bawa dalam kehidupan akhirat. Kalau urusan dunia ya cukup di kepala aja kita pikirin, jangan dimasukin ke dalam hati. Ya kalau dimasukin ke dalam hati pada akhirnya ikut campur raga, tangan ikut mabok, kaki ikut nendang, mulut ikut kata-kata sumpah serapah, kan begitu. Gak apa-apa kita dengerin, kita capek dari pulang kerja tiba-tiba nyampe di rumah buka tutup saji nasi kagak ada. Ini pergi anak rewel nangis minta duit, emang lagi kagak bawa duit kan pengen hari itu. Siapa kata panas, nggak apa-apa, parah panas. Hati-hati harus dingin, harus diisi dengan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Memang begitu pikirnya kita itu gitu. Biar tenang, biar bahagia, biar istiqomah, ada kalang kabut itu. Ya emang zikir kita itu harus naik kepada zikir yang namanya sifat. Kan zikir itu kan ada zikir yang namanya zikir asma. Asma itu maksudnya ketika kita zikir la ilaha illallah atau ya rozak, ya patah, ya sobat, ya sobat. Min asma'illah 99 itu zikir asma. Yang kedua zikir sifat, naik dikit, artinya dewasa dikit. Zikir sifat itu ya sifat-sifat Allah, sifat sobar, sifat hak, sifat nyabah, sifat rohman, sifat rohim. Tanamin di dalam hati, masukin ke dalam hati, jangan sampai kosong. Sehingga ketika ada permasalahan, ujian, cobaan, rintangan, halangan, segala macam, kalau kita isi dari sifat-sifat Allah, kita bisa sabar, kita bisa pemurah, kita bisa ar-razak. Sifat Allah ada tuh ar-razak, memberi rezeki. Kita jadi pemurah, kita jadi ar-rahman, jadi orang yang penyayang. Kenapa? Karena zikirnya kita itu udah kita masukin ke dalam hati dengan zikir sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu yang 99 yang di Al-Quran mushafnya itu ada. Bukan banyak, ada al-haq, ada al-hadi, ada al-wadud, yang penyayang, banyak sekali. Yang paling intinya adalah ar-rahman, ar-rahim, penyayang dan pengasihnya kita, agar hati kita itu terdorong jadi orang yang penyayang, terdorong jadi orang yang pengasih, terdorong jadi orang yang penyabar. Itu zikirnya hati itu. Yang kedua ada naikkan dikit lah, zikir sifat. Jadi enggak kalau cuma mentok di situ doang, dari musola zikir kencang banget, tambah kamu visi banget tuh, wah habis bocah ditaruh gitu. Saya cuma naiknya cuma di situ doang. Coba kalau kita ini dikit, ini zikir sifat sabar. Anak siapa sih itu? Ini tong anak siapa lo? Begitu, itu kan itu masuk tuh. Karena bernaikkan dikit dah tuh. Kita zikir sifat, jadi sifat-sifat Allah kita masukin ke dalam hati. Terus yang ketiga sih zikir apa namanya? Zikir itu udah naik lah. Udah tingkatan paling tinggi. Kita ngamalin zikir sifat aja udah luar biasa. Tenang hidup kita, bahagia hidup kita, meskipun cobaan, meskipun tantangan di dunia ini segala macam yang kita hadapin, mau kecil kayak mau gede kayak semuanya itu, kalau kita pakai yang kayak begitu, insya Allah hati kita hidup, hati kita nggak kosong keisi. Jadi nggak ada ruang kosong
dunia itu masuk, karena udah kita masukin nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah masuk ke tubuh kita yang namanya qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak mati. Jadi kagak mati berarti kita. Maka langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya kata Ibrahim bin Adham, karena sebabnya matinya hati kalian itu yang pertama araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah, kalian menuhankan Allah, kalian akui Allah adalah Rabbi Tuhanku, tapi walam tu'addu haqqahu, tidak ditunaikan, kagak dijalanin hak-haknya. Maknanya apa? Perintahnya. Sering kita dengar kalau lagi sembahyang Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ittaqullah haqqa taqwahu. Ini cuma begitu. Memang kita kenal dengan Allah ya kalau kita jalani perintah-perintahnya. Tapi statusnya kita sebagai hamba ketika menjalani segala perintah Allah, kalau benar-benar apa namanya bahasanya itu ubudullah wa'bud gitu, wa'bud dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Itulah yakin itu maksudnya ke hati juga, karena tingkatan hati itu kan ada namanya qalbun, bahasa hati itu qalbun, kemudian ada zihnun, kemudian ada fu'adun. Itu seperti itu. Kalau udah zihnun berarti kita sudah tahu dan melihat yang sesungguhnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pengenin. Kan kita selama ini ibadah, selama ini kita kalau ibadah kan masih transaksi. Kita ini kalau ibadah itu masih transaksi, adanya timbal balik. Sementara Allah memberikan kita tanpa adanya timbal balik. Allah kasih kita sehat, Allah kasih panjang umur kita, Allah kasih rezeki. Apa Allah harus nuntut ini, nuntut itu? Enggak. Tapi kita dalam ibadahnya kita di hadapan Allah ada timbal balik, ada transaksi. Apa transaksi itu? Ketika dia ibadah, ya Allah saya sembahyang, ya Allah saya sujud agar dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Nah, itu kan itu bahasa. Memang dalam kalimat itu sering begitu kita sebut, sering. Ya Allah saya sujud dimasukkan ke dalam surga. Itu kan. Jadi ibadah kita, kerjaan kita, amaliyah kita harus ada imbalan masuk ke dalam surga. Tidak dengan yang sesungguhnya. Yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah dia mendapat apa? Ridhonya Allah atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti belum masuk dalam kaedahnya apa? Sembahlah Tuhanmu sampai kamu betul-betul yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Masa kita semua yang kepengennya adalah surga, sementara yang namanya orang ibadah harus apa? Lillah, ya lillah, karena Allah. Berarti bukan karena makhluk itu. Maknanya makhluk itu apa sih? Biru masyaallah, sesuatu yang selain Allah. Pahala itu apa ya? Makhluk. Jadi kita nggak bisa menjelaskan makhluknya itu kayak gimana. Ya kayak angin aja, angin percaya kita tahu kita angin. Ya, angin itu kayak gini angin. Nggak bisa menyebutkan, sama seperti pahala makhluk. Makhluk yang tidak kasar oleh mata kita, dosa juga makhluk. Cuma yang tidak kasar mata, nggak bisa kelihatan oleh mata kita. Jangan dikata Allah mau tampakkan, misalnya sekali kita berbuat dosa benjol kalau kita, bahaya. Pahala umpama Allah tampakkan, Allah bersinar muka kita, orang malah kepengen banget itu nyari pahala. Kalau nampak di dosa, orang kagak bakalan mau nyari dosa, takut kelihatan. Iya, makanya disitulah
bahwasanya Allah merahasiakan segala sesuatunya biar kita biar kita paham, biar kita dewasa. Maka jangan ada dalam ibadah kita punya nilai transaksi dalam ibadah kepada Allah. Cukup apa yang kita sujud, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita puasa, apa yang kita lakukan amal-amal soleh, hanya mengharap ridho Allah semata, tidak mengharap imbalan akan dikasihnya pahala, mendapat imbalan akan dimasukkannya ke dalam surga. Biar sedikit ibadah kita sedikit dewasa, artinya kita tahu oh itu seperti itu yang kita harapkan, bukan pahala yang kita inginkan, bukan surga. Jadi semata-mata ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada harapan yang sesungguhnya kita inginkan, sebab salahnya ibadah itu seperti itu. Jadi yang sesungguhnya ibadah yang hanya mengharap ridho Allah agar kita bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kuncinya agar kita mendapat. Nah, kalau udah begitu, udah pasti Allah bakal kasih masuk ke dalam istananya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nggak kenal sekarang ya bisa juga sih masuk ke dalam surga, memang nggak kenal atau nggak ada redonya. Ya, kan ada tuh hamba yang ibadahnya puluhan tahun, akhirnya catatannya itu neraka. Ya, akhirnya setelah dia tahu, ya udah, dia nggak mengharapkan ibadah untuk mendapatkan surga, dia hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, biarin di dalam neraka, nanti Allah ridho. Akhirnya malaikat turun lagi ke bumi ngelapor, wahai hamba, udah dipusat, udah dihapus, kamu itu nggak masuk ke dalam neraka, ternyata masuk ke dalam surga. Ya tetap biasa-biasa aja, dia nggak mengharapkan kesenangan untuk dimasukkan ke dalam surga, dia tetap fokus dalam ibadah. Hanya dia harapkan adalah hidup dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dia agak senang dapat beritanya, neraka dia agak sedih dapat beritanya. Yang penting dia ibadah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada ridho dari Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka ibadah kita apapun, amalan baik kita, ya kita semata-mata mencari lillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan demikian hati kita akan dibuka, nggak ada ruang kosong dalam hati kita. Yang ada yang kita penuhi, yang kita isi adalah nama daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita terasa mudah dan enteng, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kuncinya. Ketika hati kita tidak kita kosongkan dan kita isi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hidup, di situ juga sudah merupakan tidak lagi mantap qulubuna, tidak lagi mati hati kita, tapi hidup dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercermin, nampak, menjadi bahagia kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena sifat sabar ada dalam hati kita, sifat pemurah ada dalam hati kita, sifat penyayang ada dalam hati kita. Karena ya sifat-sifat Allah itu nampak dalam hati kita, nur dari sifat-sifat Allah itu ada. Maka jangan sampai kita kosongkan daripada sifat-sifat Allah. Sebab kalau udah kosong banget, khawatir setan masuk, ya kan, juri masuk, ya kan, mengerti masuk, kesurupan yang ada, ya, akhirnya bunuh diri karena hidup terlalu rumit, hidup terlalu berat. Kenapa? Yang kosong daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan yang hati kita dengan sifat-sifat Allah menjadi bahagia kita dalam kehidupan dunia, dan tentunya keselamatan kita dalam
kehidupan akhirat sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka